Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Power Samarinda. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke pemirsa, di hari ini saya akan memberi cara untuk mengetahui ciri-ciri kompresor ini masih bagus atau tidak ya. Yang sering saya temukan, kompresor yang bulat ini biasanya sering terjadi kebakar di bagian lilitannya. Dan di sini tadi saya habis jalan teman-teman ya, habis nganterkan kulkas, tiba-tiba di rumah itu ada kompresor, nggak tahu siapa yang naruh kompresor ini di rumah. Dan kata sang penjaga rumah, yaitu tadi ada orang datang mencari saya, yaitu katanya suruh memperbaiki itunya seperti itu ya katanya ya. Dan dia pun tidak tahu namanya ini apa. Jadi ini namanya kompresor ya. Jadi biasanya itu tukang rosok ya teman-teman yang mau menjual ke saya kompresor ini. Tapi di sini saya akan mengetahui kompresor ini masih bagus atau tidak. Untuk mengetahui ciri-ciri kompresor yang masih bagus, di sini langkah terutama saya akan tes dulu tidak menggunakan kapasitor ya. Jadi apabila kompresor itu masih bagus walaupun kita tidak menggunakan kapasitor, tentunya kompresor ini hidup ya. Dan di sini langsung saya sambungkan kabel ya. Dan ini juga saya sediakan kapasitor, nanti untuk kedua kalinya saya tes menggunakan kapasitor. Jadi bagaimana ciri-cirinya kulkas yang masih bagus atau yang sudah rusak? Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Jadi apabila buat teman-teman semuanya, apabila mau membeli kulkas ya, membeli kompresor, jadi kita harus tahu ciri-ciri kompresornya dulu. Sekarang saya akan tes. Maaf ya, masih menyiapkan alat-alatnya. Alatnya apa? Yaitu kabel ya yang kita siapkan untuk menyambungkan. Saya akan menyambungkan kabel di sini dan di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila mau beli kompresor, kita harus tahu ciri-ciri kompresor itu masih bagus atau tidak. Dan ciri-cirinya seperti berikut ya. Dan di sini saya juga belum tahu persis ciri-ciri kompresor ini masih bagus atau tidak. Mari kita coba bersama-sama ya. Untuk mencobanya jangan dimasukkan lama-lama ya untuk stekernya, jadi kita kejut saja untuk mengetahui. Apabila kompresor tidak muter, ampere tinggi, langsung cepat-cepat kita cabut ya. Oke, sekarang langsung kita mulai. Saya akan memasukkan stekernya, perhatikan ampernya apakah masih bagus. Nanti apabila bagus saya beli teman-teman ya, apabila tidak bagus ya saya suruh bawa saja. Ternyata kok tidak ada tegangan ya. Oke, mungkin kabelnya belum saya cucuk ya. Oh iya betul, belum saya cucuk kabelnya. Kita cucuk dulu. Kita sudah tegang ya, ternyata kabel belum saya pasang. Oke, sekarang kita cucukkan. Sebentar saja ya, kecut saja. Oke teman-teman, sudah mutar ya, mutar, cuman ampernya tinggi. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila menemukan kompresor ampernya sudah tinggi, jangan dibeli ya.
Dan seperti ini ya, ampernya sudah tinggi. Oke, saya coba lagi ya, hidup atau tidak. Kalau 2 kalinya hidup berarti normal ya. Hidup teman-teman ya. Hidup, cuman ampernya tinggi. Kita perhatikan sama-sama apakah bisa turun di bawahnya 0, kayaknya tidak bisa ya, masalahnya di sini 98 saja tetap ya, mungkin tidak bisa turun. Kalau turun ini bisa turun 7, 6, 5, lalu di sini berubah jadi 1 ya. Ternyata dia tidak bisa turun ya, 1,2. Artinya kompresor ini sudah tidak layak pakai ya teman-teman ya, tapi masih bisa diselamatkan ya. Walaupun ini sudah tidak layak pakai, mungkin saja masih bisa diselamatkan dengan cara kita cek ampere ya. Kita coba pasangkan kapasitor. Nanti kita bisa mengetahui kompresor ini masih bagus atau tidak setelah kita pasangkan kapasitor. Jadi kompresor yang ampernya sudah tinggi seperti ini teman-teman ya, dan 1 tebakan, yaitu kompresor ini 2 tebakan ya, bisa juga awet, bisa juga tidak awet seperti itu. Jadi apabila sudah menemukan kompresor yang ampernya tinggi, ya tergantung teman-teman semuanya mau dibeli atau tidak. Tapi saya sarankan jangan dibeli, seperti itu ya. Kalau ampernya masih bagus, walaupun dia putarannya bagus, dibeli ya tidak apa-apa, seperti itu. Misalnya ampernya sudah tinggi, jangan dibeli ya. Seperti ini ya cara mengetahui kompresor yang bagus atau yang tidak bagus. Jadi walaupun ini kita pasang kapasitor, walaupun dia bisa turun teman-teman ya, belum tentu kompresor ini aman ya. Tetap kita masih tanda tanya awet atau tidak. Masalahnya ampernya sudah tinggi ya. Bisa juga awet, bisa juga tidak. Misalnya ampernya bisa turun setelah saya pasangkan kapasitor. Di sini saya menggunakan kapasitor namikro ya. Ini kapasitor yang saya gunakan itu kapasitor namikro. Ini ya. Jadi saya menggunakan kapasitor namikro. Kita cek ampernya bisa turun atau tidak. Kita cek lagi setelah kita pasangkan kapasitor. (0,7) teman-teman ya. Apakah bisa 0,6? Dia berjalan terus, nggak mau berhenti. Jadi 0,7, 0,8. Kita tunggu aja dulu apakah bisa turun ampernya. Jadi apabila buat teman-teman semuanya menemukan kompresor yang seperti yang saya tes ya saat ini, tergantung teman-teman mau dibeli atau tidak ya. Jadi kompresor ini masih bisa dipakai, tapi kalau untuk awetnya, misalnya ada yang tanya awet atau tidak, saya tidak bisa menjawabnya ya.
Jadi jawaban saya tetap dua jawaban, yaitu bisa juga awet, bisa juga tidak awet. Masalahnya 0,2 ya, tadi kita cek ya. Seharusnya kompresor seperti ini ya, misalnya 0,7 tidak kita pasang kapasitor, 0,7 itu bagus. Tapi apabila setelah kita pasang kapasitor dia hanya bisa 0,7, ini juga masih bisa dipakai dan bisa enggak, seperti itu ya. Jadi langkah kedua kita akan coba ya, pegang di bagian di sininya nyengat atau tidak, tapi jangan lupa kita gunakan sandal ya. Saya akan pakai sandal dulu untuk memegang bagian pipa-pipanya. Ini adegan berbahaya, tidak boleh ditiru ya. Sekarang saya akan ambil sandal, kita cari dulu. Saya taruh mana sandal saya, ternyata tidak ada di belakang, kita cari di depan. Saya tidak menemukan sandal, cuma di sini banyak sandal. Mana ya sandal saya? Dia sandalku nanti. Seolah nggak ada ya sandalnya. Oh ini, sandalnya sembunyi. Sembunyi di dapur sandalnya. Oke pemirsa, setelah kita menggunakan sandal, untuk berikutnya kita pegang di bagian pipa-pipanya. Jadi untuk memegangnya gunakan di sini ya, atau gunakan sini tidak apa-apa, tapi di sini terlalu nyengat ya. Nah, di sini masih ada anunya, pelindungnya. Seperti ini ya cara memegangnya ya. Apabila sudah tidak nyengat ya, langsung kita pegang seperti ini, tidak apa-apa. Sekarang setelah kita mengetahui ini sudah tidak nyetrum ya, sekarang kita tutup ya bagian sininya, kita tutup. Perhatikan ampernya. Sekarang mau saya potong dulu ya, supaya kita nutupnya lebih kuat. Masalahnya ini sakit ini jari saya. Saya akan potong dulu, kita siapkan potongan. Coba kita potong aja dulu. Ya, sekarang kita tekan ya. Oke pemirsa, jadi kompresor ini masih layak pakai ya. Jadi dibeli bisa ini, walaupun dia 0,2, setelah kita pasangkan kapasitor dia 0,7 ya. Kayaknya saya juga masih tertarik, masalahnya dorongannya masih bagus, dia hidupnya juga mudah teman-teman ya.
gampang hidup seperti itu, jadi tidak macet. Jadi apabila ini saya cabut, saya cucukkan lagi, dia hidup ya. Coba saya akan cabut lagi, tidak terlalu lama ya kita cabut. Coba kita nyalakan lagi, dia hidup ya, dia hidup. Jadi kompresor ini masih bagus ya. Coba kita cabut lagi, langsung kita cucuk ya. Oke. Jadi kompresor ini masih bisa digunakan ya. Juga di sini olinya juga tidak netes, kompresornya juga tidak panas ya. Jadi masih bisa dipakai. Masalah di sini saya lihat itu off-road masih bagus teman-teman ya. Di sini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila beli kompresor, lihat bagian off-roadnya ya. Jadi off-roadnya masih, apabila masih bagus, belum pernah protek, berarti kompresor masih bagus, masih layak pakai. Walaupun dia ampernya tinggi, tapi dia masih kuat ya, dorongannya juga masih kuat. Tadi sudah saya cek. Jadi kita nyatakan kompresor ini walaupun ampernya tinggi, kalau ampernya tinggi itu sebenarnya tidak bagus teman-teman ya. Tapi karena ini kompresor ini dorongannya juga masih bagus. Terus di sini saya lihat cek overload ini masih ori teman-teman ya. Masalahnya ini yang jual dia tidak tahu kompresor ya, belum tentu ini kompresor ini diganti, masih orang-orang biasa yang jual. Jadi dia tuh tidak tahu ini kompresor bagus atau tidak. Jadi dibawa ke saya ya. Ini tujuannya mungkin untuk suruh beli ya. Jadi tetap saya beli ini, tetap harga umumnya yang biasa saya beli kepada Pak Lip. Jadi kompresor ini masih bagus, masih layak pakai ya. Dan di sini ada mereknya itu Samsung. Ya Samsung ya. Ada mereknya Samsung. Oke pemirsa, seperti itu tadi ya cara kita pengetesan kompresor. Jadi jangan langsung tertarik kompresor itu walaupun ampernya 0,5 atau 0,6 itu belum tentu kompresor itu bagus ya teman-teman ya. Jadi caranya kita cabut, apabila kita cucuk lagi hidup, berarti kompresor ini bagus ya. Tidak mungkin nanti misalnya kita pasang, tidak mungkin kompresor ini macet ya. Juga saya cek di sini oli juga tidak netes di sini, bagian di sini. Jadi kompresor ini masih benar-benar bagus ya. Tetap masih saya hidupkan nanti untuk mengetahui olinya di sini netes terus atau tidak. Ya, kita hidupkan. Ini masih hidup ya. Ini dorongannya masih bagus ya. Jadi masih bisa dibilang kompresor ini normal. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu untuk video ini, untuk mengetahui ciri-ciri kompresor yang masih layak pakai ya. Jadi kompresor ini masih layak pakai, masih bisa digunakan. Jadi kompresor ini masih ori loh teman-teman ya, belum pernah diservis kayaknya. Mungkin bodinya kompresor kulkas ini sudah rusak ya, jadi diambil kompresornya saja. Biasanya kulkas yang bodinya rusak itu biasanya orang kan biasanya pintunya ya teman-teman lepas, langsung dirongsokkan ya, biasanya seperti itu. Sedang itu kompresornya masih bagus, jadi sudah dirongsokkan ya. Dan saya lihat di sini oli yang netes di sini juga masih kinclong ya, jadi belum ada tagar dan apapun. Jadi kulkas ini kulkas ya, nah, seperti ini ya, olinya masih bersih. Jadi kompresor ini masih dinyatakan bagus, masih bisa digunakan. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Warno Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sebelum meninggalkan channel Warno Samarinda, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan like and comment dan share kepada teman terdekat Anda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.